Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 tugas mata kuliah Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Oke, untuk anggota kelompok kami dapat dilihat di slide berikutnya. Tolong di next. Nah, di sini yang pertama ada Abdullah Azam, lalu Noval Christian, lalu ada Hajime Yuda, lalu Teddy Anggi, lalu ada Miliano Adi, Muhammad Dafi, Afrizal Bagas, dan juga Yusuf Rafli. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah 8 poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian ITIL. Nah, ITIL bisa di next. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library ini merupakan rangkaian konsep ya, serta teknik pengelolaan, baik itu infrastruktur, pengembangan, dan juga IT atau Information Technology. Nah, framework ITIL ini diterbitkan dalam suatu rangkaian buku nih, yang masing-masing bukunya itu membahas suatu pengelolaan IT dengan konsep ITIL ya tentunya ya. Nah, menurut IBM sendiri atau International Business Machine Corporation ya, ITIL ini merupakan sebuah kerangka kerja yang dirancang, dikembangkan untuk membakukan pemilihan, perencanaan, serta pengiriman, dan juga pemeliharaan layanan IT dalam dunia bisnis ya khususnya. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miliano Adi Santiko dengan NIM belakang 094. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, melanjutkan dari teman saya tadi. Lanjut next. Nah, dan tujuan di sini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pemberian layanan yang telah diprediksi oleh perusahaan. Dengan kerangka kerja ITIL, seorang administrator database bisa menjadi mitra bisnis dan bukan sekedar sebagai dukungan back-end saja. Panduan dan praktik terbaik ITIL menyelaraskan tindakan dan pengeluaran Departemen IT dengan kebutuhan bisnis. Tak hanya itu, seluruh aktivitas dan kinerja tim IT perusahaan akan disesuaikan seiring adanya pertumbuhan atau pergeseran dalam strategi bisnis ini. Lanjut. Dan selain dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Teddy Anggi Firdaus dengan NIM belakang 355. Jadi selanjutnya ada sejarah singkat dari ITIL. Di mana ITIL ini tadi sudah dijelaskan oleh kedua teman saya bahwa dia merupakan sebuah framework ya. Next, awalnya itu sejarah singkatnya ITIL itu dibuat oleh pemerintah Inggris atau UK Government dalam organisasi yang bernama Office Government Commerce atau OGOC. Seperti itu di tahun 1999. Lalu di tahun 2000 ITIL ini diringkas glosarinya dari 30 buku menjadi 7 buku saja, dan itu dikenal sebagai ITIL version 2 seperti itu. Nah, kemudian setelah diringkas dan menjadi ITIL version 2, kemudian seiring berkembangnya waktu dan juga ada perkembangan teknologi seperti itu, kemudian ITIL ini disesuaikan lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga terdapat beberapa refresh project-project yang dikonsolidasikan menjadi 5 volume di tahun 2007. Di tahun ini juga ITIL itu dikenal juga sebagai ITIL version 3. Nah, kemudian setelah beberapa lamanya waktu,
hingga di tahun 2011 itu terjadi lagi update dan juga perubahan, yaitu penerus dari versi 2007 sebelumnya. Nah, ada yang menarik juga di tahun 2011 ini, yang dimana pemerintah Inggris tidak lagi mengassign ITIL itu berada di bawah naungan dari organisasi OGC. Jadi untuk kedepannya, apabila terjadi iterasi terhadap ITIL, selanjutnya akan langsung ditangani oleh sekretariat IT dari pemerintahan Inggris, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya terdapat update lagi juga di tahun 2019 atau dikenal juga sebagai ITIL version 4 seperti itu. Yang dimana di sini mempertahankan fokus untuk otomatisasi data serta meningkatkan manajemen layanan dan dapat mengintegrasikan departemen IT ke dalam rencana bisnis. Jadi seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Miliano bahwa IT di sini bukan hanya sekedar support, namun juga menjadi best partner dari perusahaan ataupun best partner dari organisasi yang mengembangkan IT tersebut. Jadi tidak hanya sekedar support. Dan di sini IT departemen dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur IT yang terus berkembang. Next. Selanjutnya ada kerangka kerja yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Abdullah Azam dengan NIM 71. Selanjutnya adalah kerangka kerja ITIL ya. ITIL ini mencakup beberapa kerangka kerja yang diadopsi dari kelima publikasi inti, yang kerangka kerja ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui seiring perkembangan teknologi. Secara garis besar ada 5 poin dalam kerangka kerja ITIL, yaitu yang pertama ada service strategy, yaitu bertugas untuk menjelaskan tujuan bisnis dan persyaratan pelanggan dengan cara menyelaraskan tujuan dari kedua aspek tersebut. Kemudian selanjutnya ada service design, yaitu untuk menguraikan praktik produksi kebijakan, arsitektur, dan dokumentasi IT perusahaan. Selanjutnya ada service transition, yaitu untuk memberikan nasihat kepada manajemen bila terjadi perubahan serta memandu administrator IT selama ada gangguan dan perubahan lingkungan kerja. Selanjutnya ada service operation, yaitu yang bertugas untuk menawarkan opsi untuk mengelola layanan IT untuk keperluan setiap hari, baik itu harian, bulanan, hingga tahunan. Kemudian selanjutnya ada continual service improvement, yaitu kerangka kerja yang meliputi cara memperkenalkan, perbaikan, dan pembaruan kebijakan dalam kerangka proses ITIL. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, terima kasih Abdullah Azam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rafli dengan NIM terakhir 101. Di sini saya akan menjelaskan siklus layanan. Next. Jadi yang pertama ada praktis fundamental, yaitu menjelaskan latar belakang tahapan life cycle serta kontribusinya terhadap pengelolaan layanan TI secara keseluruhan. Yang kedua ada practice principle, yaitu menjelaskan konsep-konsep kebijakan serta tata kelola life cycle yang menjadi acuan setiap proses terkait dalam tahapan ini. Yang ketiga, life cycle processes and activities, jadi menjelaskan berbagai proses maupun aktivitas yang menjadi kegiatan utama tahapan life cycle. Next. Lalu yang keempat, supporting organization structure and roles, yaitu menjelaskan semua aspek yang terkait dengan kesiapan model dan struktur organisasi. Kelima, technology consideration, yaitu menjelaskan solusi-solusi otomatisasi atau software ITIL yang dapat digunakan pada tahapan life cycle serta persyaratannya. Yang keenam, practice implementation, berisi panduan bagi organisasi TI yang ingin menerapkan atau ingin meningkatkan proses-proses ITIL. Dan yang ketujuh, next, complementary guideline, yaitu acuan model-model best
praktis lain selain ITIL yang dapat digunakan sebagai referensi. Yang ke-8, example and templates, yaitu berisi contoh-contoh pengaplikasian proses. Kemudian next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davi Ramadan dengan NIM 080. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perusahaan apa saja yang menggunakan ITIL selama ini. Next. Nah, di sini terlihat ada beberapa perusahaan-perusahaan di dunia yang ternama yang telah mengadopsi penggunaan ITIL ini, baik itu sektor pemerintahan, swasta maupun pendidikan. Seperti misalkan Microsoft, IBM, Honda, kemudian ada Visa, Disney. Kemudian untuk di Indonesia sendiri di sini ada TT, telekomunikasi seluler. Kemudian next. Selanjutnya di sini ada manfaat dari ITIL yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Frizal Bagas Santoso dari Teknik Komputer 2017. Saya akan menjelaskan manfaat menggunakan framework ITIL. Next. Dengan menggunakan dasar pendekatan sistematis ITIL untuk manajemen layanan TI, ITIL menawarkan peningkatan pada sebuah perusahaan, diantaranya 1. Peningkatan return of investment pada TI atau teknologi informasi. 2. Ada peningkatan kapabilitas dan produktivitas. Ketiga, ada peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yang keempat ada peningkatan hasil pemanfaatan aset. Next. Kemudian yang kelima ada integrasi layanan teknologi informasi. Keenam ada peningkatan interaksi antara penyedia dengan pengguna. Kemudian yang terakhir ada menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini. Next. Yang ke-8 ini adalah kekurangan menggunakan framework ITIL. Next. Terlepas dari keuntungan penggunaan ITSM dengan menggunakan konsep atau framework ITIL, ITIL sendiri memiliki beberapa kelemahan, yaitu 1. Biaya yang cukup besar. 2. Versi 3 lebih sulit dipahami daripada versi 2 karena mencakup keseluruhan life cycle. 3. Harga buku terlalu mahal sehingga kurang terjangkau. 4. Bersifat holistik, yaitu mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi. Kelima, implementasi membutuhkan pelatihan khusus. Keenam, biaya sertifikasi sangat tinggi. Dan yang terakhir, yaitu mendapatkan kritikan karena sifatnya yang subjektif dan emotional degradation. Oke, next. Ya, penutup akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 7 atas presentasinya. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Haji Meyuda mewakili kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.